واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini tanggal 6 hari Senin tanggal 6 November 2023 ini adalah hari terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi bersama-sama belajar ilmu keajaiban, ilmu dari Allah di KOMR yang ke-30, kajian online Magnet Rezeki. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan juga, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini juga bisa tersampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita tentunya umat selaku umatnya yang akan sangat rindu dengan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam keadaan bahagia, dan rezekinya tentunya berkah berlimpah. Baik, saya mau absen dulu nih yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Ada Bunda Iva, ada Bu Ciwis, ada juga Ibu Dede Sartika kali ya ini. Lalu ada Pak Wino, ada Ibu Luluk, Bu Mimin di Karawang, Ahwat 1, ada juga Muhammad Fadil, ada Bu Primi, ada juga Pak Wibobo, Bu Siti Mariam, ada Subang Jawara. Nah, ada juga Pak Suryana, Teh Ai di Sumedang. Oh, selamat bergabung Teh Ai dari Sumedang. Ada juga Ibu Tiara dan Ibu Yulmaini Gani. Yulmaini Gani. Ah, terima kasih yang sudah bergabung. Ini adalah kebahagiaan untuk bagi kita semuanya bahwa kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk belajar. Nah, nikmat belajar juga tentunya salah satu nikmat yang Allah berikan, keleluasaan waktu untuk kita bisa belajar dan mudah-mudahan bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya pada malam hari ini. Kalau kita lihat gitu ya, di Palestina sana orang-orang udah nggak bisa lagi belajar gitu, udah nggak, hidupnya udah nggak tenang gitu ya. Siap-siap mereka itu untuk dibombardir oleh penjajah gitu, Israel. Nah, kita bersyukur kita di sini masih bisa belajar, masih bisa Allah mudahkan untuk mengisi hari dengan tolabul ilmi bersama-sama di KOMR yang ke-30. Jadi ada kemarin gitu ya, ada berita bahwa ya kalau misalkan Allah itu ada, maka kita itu nggak perlu deh demo-demo dukung Palestina atau nyumbang untuk Palestina, untuk berdoa eh, kepada Palestina gitu ya. Ada sempat viral tuh, ada yang seperti itu. Jadi saya jadi ingat gitu, jadi ingat cerita guru saya tentang cerita. Jadi dia itu datang ke tempat cukur rambut. Akhirnya kata tukang cukur rambut itu ngobrol sama ini guru gitu, sama guru kita itu ngobrol. Kata tukang cukur rambut, katanya Allah itu nggak ada, kata tukang cukur. Lah, kenapa bisa sampai bilang Allah itu nggak ada, katanya. Kalau misalkan Allah ada, katanya, maka hidup saya itu nggak akan gini-gini saja gitu. Saya udah sholat, saya udah puasa gitu ya. Tiap hari buka toko cukur rambut gitu sampai usia udah 50 lebih gitu. Saya belum kaya-kaya tuh. Hidup saya masih gini-gini aja. Jadi apakah benar gitu Allah itu ada gitu. Nah, jadi sang guru ini jadi akhirnya dia berpikir, nah setelah selesai dicukur, jadi dia itu langsung keluar. Kebetulan di depan tempat cukur itu ada orang gila yang rambutnya gondrong, wah udah kumel gitu ya, udah nggak rapi.
udah menggulung-gulung rambutnya. Akhirnya si orang gila ini dibawa kepada si tukang cukur katanya. Lalu si guru saya ini gitu ngomong ke tukang cukur bahwa bang katanya tukang cukur itu ternyata nggak ada. Lah, nggak mungkin, masa iya nggak ada? Saya ini tukang cukur, kata tukang cukur. Wah, nggak mungkin katanya. Lah, tukang cukur nggak ada katanya, kata guru saya. Lah, ini saya tukang cukur, barusan yang nyukurin Ustadz itu saya katanya. Ustadz tadi rambutnya gondrong, nah, sekarang jadi rapi, jadi bagus. Karena siapa? Karena saya yang nyukurin, berarti saya ini ada. Tukang cukur ini ada. Kata si Ustadz, ini kata ini Ustadz gitu, bilang lagi, kalau misalkan tukang cukur itu ada, nggak mungkin orang gila ini rambutnya gondrong. Nggak mungkin orang gila ini rambutnya nggak rapi seperti ini. Kalau misalkan tukang cukur itu ada, katanya. Lah, itu bukan salah saya, kata tukang cukur. Saya ini ada. Tapi orang gila itu katanya nggak datang kepada saya untuk dicukur. Nah, kata Ustadz lah, begitulah dengan pertanyaan abang tadi. Jadi Allah itu bukan nggak ada. Mungkin abangnya yang datang ke Allahnya nggak serius gitu. Abangnya yang datang ke Allahnya nggak sungguh-sungguh. Abangnya yang datang ke Allahnya dengan hanya menggugurkan kewajiban gitu. Abangnya datangnya dengan tanpa keikhlasan. Hatinya nggak bersih datang ke Allah. Nah, itu yang dibalikan oleh sang ini Ustadz gitu ya kepada tukang cukur terkait pertanyaannya bahwa Allah itu tidak ada. Nah, jadi Allah itu ada, cuman kayaknya kitanya aja yang nggak datang sama Allahnya dengan pakaian terbaik, dengan diri terbaik, dengan hati yang terbaik gitu. Baik, sebelum kita panggilkan pemateri pada malam hari ini yaitu Pak Sukardi, saya akan baca dulu nih, ada di kolom chat. Assalamualaikum, izin belajar OT Ayu Sumedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Ai, ada Pak Sukardi. Oh, menjawab. Assalamualaikum, ada di Bu Primi, ada Cibitung, Bekasi, siap belajar, kosongkan gelas. Siap, Bu Primi, Bu Primi. Kita sama-sama belajar. Ada Bu Siti Mariam, Assalamualaikum, Cibitung. Oh, izin off cam. Oh, siap. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya bisa terdengar dengan jelas di sana, di Cibitung. Oke, suara sama-sama belajar mengasah keyakinan akan pertolongan Allah, kata Pak Sukardi. Bu Mimin di Karawang. Assalamualaikum, Karawang siap belajar, kosongkan gelas. Siap Bu Mimin, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ada Bunda Iva di Makassar hadir. Luar biasa Makassar. Terima kasih Bunda Iva yang sudah ikut belajar di Korwil Sikapura, Karawang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Mintarsi, alhamdulillah Batam jelas terdengar. Allahu Akbar. Terima kasih Bu Mintarsi. Ini beliau adalah WR yang ada di Batam. Oh, keren. Terima kasih sudah ikut belajar di KOMR, kajian online Magnet Rezeki. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai KOMR yang ke-30 pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita juga bacakan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Tak lupa kita juga bacakan Al-Fatihah ini untuk saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kekuatan, dan Allah bisa memberikan kenyamanan dan keindahan di negeri Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, Pak Sukardi sudah siap. Hari ini pematerinya adalah Pak Sukardi. Beliau akan membawakan sebuah materi dengan judul Pola Istiqomah Membuka Perisai Rejeki. Mudah-mudahan kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan juga alat tulisnya untuk kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Sukardi. Pak Sukardi belum on cam. Bentar, Pak Pak. Oh, siap. Ini lagi kurang nyaman ini kayak kok keluar video ini sebentar. Siap. Semoga cepat nyaman kondisinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, boleh nanti kalau ada pertanyaan, boleh nanti ditulis di kolom chat atau nanti kita akan buka sesi pertanyaan tersendiri. Jadi Bapak Ibu bisa open mic dan langsung bertanya kepada pembicara kita pada malam hari ini, kepada Pak Sukardi. Baik, Pak Medan, suaranya terdengar jelas atau berpantul ya, Pak? Suaranya ada dua. Kayaknya Pak Sukardi ada dua device. Ini yang satu di unmute aja nih. Yang ini aja. Yang komputernya aja, karena ini videonya kurang bagus kayaknya. Salah satu aja di unmute Pak Sukardi biar bagus. Yang mau dipakai yang Pak, ini nggak bisa saya kirim satu, Pak. Saya keluar dulu. Oh, yang satu ya. Oke, nanti coba saya bikin co-host dulu dua-duanya. Boleh dicoba Pak Sukardi. Saya biar bisa share. Sudah bisa, Pak? On. Saya pakai HP aja, nanti share screen dari Bapak bisa? Oh, boleh. Nanti Boleh, jadi nanti gitu, saya... Ya, ini saya pakai HP aja, kayaknya kurang oke nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kita sama-sama belajar. Kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Kepada Pak Sukardi kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah masih pertemukan kita semuanya di dalam keadaan yang baik. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, keberkahan, kemuliaan, kejayaan. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sekalian yang tetap semangat di malam hari ini, Allah berikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya berkah berlimpah, 5 miliar sebulan, anak istrinya soleh-soleha,
ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat, Amin. rezekinya rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Mirdan, apakah suaranya terdengar jelas, Pak? Udah oke, suaranya udah bagus. Oke, cash ya. Oke. Oke, sip. Oke, baik. Kalau cek itu kan eh, masih berupa kertas ya. Kalau kita ngetesnya cash berarti kita orang yang selalu pengennya Oh, cash gitu kan ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tentunya dapat kita praktekkan, ya, dapat kita praktekkan. Adab menuntut ilmu itu sebenarnya adalah kalau guru saya menyampaikan, Pak Ipo Santosa, itu sebaiknya adalah on kamera, kecuali udzur syar'i, untuk memuliakan ilmu supaya ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik dan kita nggak nyambi-nyambi kecuali yang memang uzur. Monggo silahkan. Baik, silahkan Pak Medan share screen yang pertama, Pak. Nah, kita coba akan bahas hari ini, yaitu pola gimana sih kita bisa istiqomah di dalam membuka perisai rezeki kita. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum saya sampaikan pola gimana kita bisa istiqomah dalam membuka perisai rezeki ini, saya akan cerita awal mula kenapa saya tersengat dengan ilmu ini, ilmu magnet rezeki, kemudian sampai titik ikut mengalirkan ilmu ini. Pertama, waktu itu adalah di saat-saat kita Allah uji dengan COVID-19, di mana banyak tidak kenyamanan, akan tetapi Allah berikan petunjuknya, ketemu dengan Pak Nasrullah yang menyampaikan ilmu magnet rezeki, yang mana sebelumnya memang sudah belajar banyak, akan tetapi pola-pola yang seperti ini baru disampaikan, baru Allah pertemukan dengan saya dan keluarga. Alhamdulillah. Berawal dari belajar di Telegram, kemudian ikut campnya Safari Ramadan yang di Menara 165, kemudian ikut camp online, offline, kemudian ikut camp yang couple, dan puncaknya Allah berikan hadiah buat saya dan istri, bisa super camp umroh di tahun 2022. Nah, dari itulah keajaiban demi keajaiban Allah sampaikan kepada kami, sehingga di malam hari ini ilmu itu mari sama-sama kita pelajari, kemudian kita resapi, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita bersama dengan circle orang-orang hebat. Ya, tadi ada Pak Medan, ada Pak Suryana, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu karena mengingat waktu ya. Nanti kita di akhir sesi. Bagaimana sih sebenarnya pola biar kita istiqomah untuk membuka perisai rezeki ini? Karena ketika kita sudah paham ilmunya, ada 10 jurus yang utama, kemudian ada banyak ilmu yang lain. Ketika kita sudah sampai spiritual matter misalkan, atau LOP, atau paradox of Andy, tetapi ketika perisainya ini tidak dibuka terus, maka setiap hari pasti ada perisai yang datang. Coba saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini tidak hadir perisai? Nah, nggak usah dijawab. Nah, Ibu Bapak pasti bisa jawab sendiri. Dari pagi sampai malam ini
pasti perisai dosa kita yang tidak sengaja kita lakukan, baik dengan kepada Allah atau kepada saudara muslim. Nah, bagaimana caranya supaya itu tetap bisa kita buka? Gitu. Silakan dibuka slide selanjutnya, Pak Medan. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus membuka perisai rezeki ini? Why? Strong way kita apa? Strong way kita apa? Supaya kita bisa istiqomah. Sehingga keajaiban-keajaiban itu akan datang di dalam kehidupan kita. Setiap yang kita LOP-kan, Allah hadirkan dengan segera. Lanjut. Nah, mau hidup yang ajaib dan selalu ditolong Allah. Inilah strong way kita yang pertama. Ya. Kita maunya hidup adalah ajaib. Ajaib seperti apa? Yang selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ngambil dalilnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang mukmin, yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Ketika kita mau ditolong Allah, syaratnya kita harus menolong agama Allah. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita uraikan di slide-slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, silakan Pak. Strong way kita yang kedua adalah yang kedua menjadi insan yang selalu beruntung. Yang pertama ditolong oleh Allah, yang kedua menjadi insan yang beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat tentunya, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, ketika kita belajar spiritual meter, kan, itu di surat Asy-Syam ayat 91, surat ke-91 ayat ke-9 di paling bawah, di bawah spiritual meter itu, di situ terpampang tuh qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, bagaimana caranya kita mensucikan jiwa itu? Silakan dibuka slide selanjutnya, Pak. Nah, setelah kita tadi strong way kita udah ada nih, jadi orang yang selalu ditolong Allah, kemudian orang yang selalu beruntung, bagaimana how to-nya sekarang? Prakteknya seperti apa sih? Gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mentauhidkan panca indera kita, agar kita selalu istiqomah. Nah, bagaimana cara mentauhidkan panca indera kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu keajaiban yang Allah hadirkan di dalam kehidupan saya dan teman-teman sahabat yang Allah mudahkan. Allah berikan kemudahan untuk mengikuti Suburkan Umroh di tahun 2022, tepatnya di bulan September. Nah, di sini kita akan belajar hikmah di saat putaran tawaf haji dan umroh. Nah, saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang malam ini belajar dengan serius, mudah-mudahan Allah mudahkan segera menjawab panggilan Allah, yaitu umroh dan haji di Baitullah di tahun ini. Di tahun 2024, Januari ini ada programnya. Kita LOB, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan cara yang ajaib di waktu yang tepat. Insya Allah. Baik, yang pertama silakan dibuka. Nah, kita ketahui
sahabatku sekalian yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah, ampunannya Allah, perisainya dibuka oleh Allah, ya. Tawaf itu ada 7 putaran. Ketika ke tawaf, memang nggak ada doa khusus. Kalau di orang Indonesia itu biasanya pakai surat doa sabu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah semuanya lah. Doa sabu jagat semua kena. Tetapi sebagai insan magnet rezeki kan, supaya spiritual kita itu mengena di hati kita, maka kita coba renungi gitu kan. Kita renungi pertama apa sih yang bisa hikmah, yang bisa kita terima. Ini hanya sebagai pola aja, bisa setuju bisa enggak silakan aja. Kita mempermudah lah gitu kan. Ketika kita tawaf putaran pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu off ya. Nanti ada on, ada off. Off itu artinya apa? Kita minta sama Allah ya, supaya Allah menjaga mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Banyak ya. Dari bangun tidur pun kita sudah bisa melihat di negeri kita ini negeri muslim, tapi banyak saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya untuk menutup hijabnya dengan sempurna. Sehingga kaum laki-laki ini mau tidak mau harus menundukkan pandangan. Baik secara zahirnya maupun hatinya. Kemudian kita melihat hal-hal yang dilarang, kadang-kadang tidak sengaja di HP kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tutup mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di putaran itu kita minta. Baik, sudah. Kemudian setelah kita minta di-off-kan, kita minta di-on-kan oleh Allah. Ya Allah, aku minta juga kepadamu, ya Allah, mata ini bisa melihat yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Ya. Di antaranya kita melihat keajaiban-keajaiban Allah yang diturunkan di muka bumi. Bisa membaca Al-Quran, bisa melihat hal-hal yang sangat bermanfaat. Bagus Kita lihat di surat Toha, surat ke-20, ayat 124 sampai dengan 126. banget ini. Silakan di slide selanjutnya, Pak. Minta sama Allah jaga mata dari hal-hal yang dilarang. Nah, itu dia. Kita baca. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Padahal mata ini di waktu di dunia tuh terbuka. Tetapi nanti Allah akan butakan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di waktu itu ada yang protes. Di ayat selanjutnya, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu adalah orang-orang yang melihat. Nah, jangan sampai nanti ketika di akhirat Allah dibutakan mata kita. Karena di dunia kita tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadaburi ayat-ayatnya, tidak mau melihat hal yang baik-baik, maunya yang buruk-buruk. Maka kita minta kepada Allah ditutup dari hal yang buruk dan dibuka pintu kebaikan, bisa melihat Al-Quran, membacanya, ya kan? Dan lain sebagainya mata ini, karena mata ini nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mau memperhatikannya di dunia dengan hal yang baik. Baik, setelah putaran pertama selesai, kita menginjak putaran kedua. Apa itu? Silakan Pak. Pertama mata. Sekarang yang kedua, kita telinga.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika putaran kedua ini adalah minta sama Allah supaya telinga kita dijaga dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dilarang. Kita mendengarkan ghibah, mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang haram, ya. Ketika ada orang yang berdebat hal yang tidak bermanfaat, mudah-mudahan Allah tutup ini. Karena nanti akan ditanya, ya Allah, mudah-mudahan telinga ini Engkau jaga ya Allah dari hal-hal yang dilarang, Engkau larang. Oh, kemudian setelah itu kita on kan, ya Allah aku minta dihidupkan telinga ini, telinga ini hanya mendengar yang baik-baik, yaitu bisa mengikutinya. Makanya di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu ada ayat sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Karena nanti di dunia itu ada orang yang mendengar azan, tapi tidak mau berangkat ke masjid. Mendengar azan, sholatnya entar-entar. Sholat harusnya subuh jam 4 lewat 10, baru sholat subuh jam 5 lewat 10. Delay, artinya memenuhi panggilan itu delay. Akan tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya telinga ini ketika mendengar kebaikan, mendengar azan, langsung kita panggil, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, langsung kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya di surat Al-Baqarah 285, silakan dibuka Pak Medan, mohon maaf. Nah, ini semua udah pasti hafal suratnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, poinnya di yang saya kasih lingkaran warna merah itu sami'na wa ta'na. Ketika kami mendengar ya Allah dan kami taat. Karena nanti ada orang-orang yang sami'na wa asayna gitu. Karena memang perjuangan orang mukmin dan orang yang non mukmin atau orang munafik ada itu. Kalau orang beriman, oke siap, sami'na wa ta'na, saya sih mendengar dan saya taat. Balikannya, saya dengar, tapi tidak mau taat. Nah, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa ketika mendengar kebaikan kita langsung sami'na ya Allah dan aku taat. Dah, putaran pertama mata, putaran kedua telinga. Sekarang yang ketiga. Nah, di putaran ketiga ini adalah mulut. Ya. Mulut. Kita minta di-off-kan, ya Allah, off-kan, tutuplah mulut saya ini dan hidung dari hal-hal yang Engkau larang. Ilmu di magnet rezeki namanya disiplin kata. Kita minta ya Allah, jaga mulut-mulutmu adalah harimaumu ketika kita berbuat yang tidak baik, menyakiti orang. Kan kembali kepada kita. Maka kita minta supaya hati-hati dengan mulut. Ilmu disiplin kata ini udah cukuplah menjadi senjata bagi kita untuk mengingat-ingat supaya mulut ini selalu hati-hati. Dah, kita sambil muter, kemudian kita on kan. Ya Allah, aku minta ya Allah mulut hidung ini hanya berkata-kata yang baik. Mengajak kebaikan. Kalau berbuat baik sendiri itu biasa. Tapi kalau muslih mengajak kebaikan itu baru luar biasa. Mengalirkan kebaikan itu luar biasa. Karena nanti imbasnya bukan kita sendiri tapi orang lain banyak. Orang lain ini akan menyebarkan lagi kepada orang lain. Maka mudah-mudahan ilmu itu menjadi ilmu yang jariah, ilmu yang bermanfaat yang menjadi ilmu jariah pada teman-teman kita yang lain. Nah, kita lihat keterangannya di slide selanjutnya. Nah, dari
Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Disiplin kata, atau kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia menghormati tetangganya, terumbu karang kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamu. Itu juga terumbu karang. Jadi ilmu disiplin kata ini bisa berhubungan dengan yang lain juga. Baik. Setelah itu, setelah mata, telinga, mulut. Selanjutnya yang keempat, putaran yang keempat, kita minta kepada Allah. Baik, silakan. Nah, ini dalilnya. Al-yawma nakhtimu ala afwa. Belum, Pak, di atasnya lagi. Coba kita lihat dalilnya dulu biar lebih. Nah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ketika nanti di akhirat ya ikhwan, ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya mulut ini ya, akan ditutup. Pada hari ketika mulut mereka dan berkatalah tangan, ini akan yang berkata, dan memberi saksi adalah kaki-kaki kita. Makanya kita minta mulut ini berkata yang baik. Lazada Last Fest Everyday Low Price. Nah ini nih, set. Karena nanti mulut ini di akhirat akan ditutup. Dan yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Dan ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Kita saksikan nanti. Makanya harus hati-hati. Dan kaki akan menjadi saksi. Baik. Kemudian yang keempat, putaran yang keempat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tangan. Ya. Pertama mata, telinga, mulut, sekarang tangan. Kita minta kepada Allah untuk di-off-kan. Minta sama Allah tangan ini dijaga dari Allah, jaga Allah dari hal yang dilarang, menyakiti orang, memukul orang, ya, mengambil hak orang lain. Kita minta supaya tangan ini dijaga. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di-on-kan tangan ini, minta ya Allah jadikan tangan ini tangan yang ringan tangan, mudah bersedekah. Bersedekah tangan kanan, tangan kiri nggak lihat. Bisa menjadikan ziswah, zakat, infak, sedekah, suatu hal yang mudah bagi tangan kita. Dan menolong orang lain. Kalau di spiritual meter itu jadi insan plus 6. Plus 6 itu apa? Pengabdian, pengorbanan, tulus, tanpa pamrih membantu orang lain. Itulah plus 6. Kita minta supaya tangan ini berbuat baik. Ketika tangan ini akan berbicara. Tangan ini bisa bersikir kepada Allah. Membantu orang lain. Nah, kita minta. Benar-benar kita minta. Dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah. Allah pasti akan kabulkan. Di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Di saat yang tepat yang kita butuhkan. Naik slide. Nah, kita menginjak ke putaran yang kelima. Ya, setelah pertama tadi mata, telinga, mulut, tangan. Sekarang 5 kaki. Kita minta kepada Allah kaki ini dijaga dari hal-hal yang dilarang. Kemana kita jalan. Nanti ada panti asuhan, ada panti pijat, itu beda. Kita minta ya Allah, jangan engkau jalankan kakiku ini ke panti-panti yang jelek. Panti-panti yang dilarang.
ke hal-hal yang Engkau haramkan. Jangan ya Allah, karena kaki ini nanti menjadi saksi di hari kiamat. Sambil bertawaf kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga minta di-on-kan kaki ini ya Allah. Mudah-mudahan kaki ini berjalan ringan ke masjid. Berjalan ringan untuk menuntut ilmu, majelis ilmu. Dan kita minta kaki ini sehat sampai akhir hayat. Tidak stroke, tidak diamputasi, tidak patah. Kita minta kepada Allah agar kaki ini selalu sehat, selalu kuat di dalam jalan dakwah. Belajar dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kita lihat dalilnya di slide selanjutnya. Silakan Pak. Nah, di hadis ini sangat panjang, tapi kita lihat potongan yang menjadi konsen kita. Waman salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Makanya orang-orang yang sudah paham tentang fadilah untuk menuntut ilmu, kemanapun akan dikejar. Baik yang tidak bayar ataupun yang berbayar. Karena semua akan ada hitungannya di sisi Allah yang kita sedekahkan, kita infakkan untuk menuntut ilmu, Allah pasti akan ganti. Allah akan pasti ganti. Di dunia bisa, di akhirat apalagi. Setelah putaran kelima, yaitu kaki, kita menginjak ke putaran yang 6, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh badan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita minta kepada Allah dijauhkan dari segala macam penyakit di organ kita. Organ dalam kita, ya, ginjal, jantung, otak, liver, lambung. Karena tidak bisa kita mengontrol ini. Ketika kita makan, kita punya masuk, selesai sudah. Urusan Allah itu. Tidak ada urusan campur dengan kita. Jangan, ya Allah ini aku habis makan melon, tak sebelah kini, lambung. Terus kemana? Larinya si Saripati makanan itu nggak tahu kita. Allah yang maha tahu, yang mengatur itu. Dan kita minta kepada Allah supaya dijaga betul-betul dari penyakit. Kemudian kita minta kepada Allah setelah tidak dijaga dari penyakit, Allah minta supaya disehatkan ini semua organ dalam kita. Kita minta ya Allah selalu sehat, ya, selalu bisa membersamai saudara-saudara kita dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, ya. Baik itu di kalangan kita, di mana rezeki, atau di tempat kerja kita, atau di rumah kita, anak istri kita. Kita minta supaya badan ini selalu fit, selalu sehat walafiat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafatnya hanya sakit beberapa kali. Jangan sampai seperti orang-orang yang terlalu banyak makan, terlalu banyak pikiran sehingga penyakit itu selalu datang, silih berganti. Akan tetapi sebagai insan manajer rezeki, penyakit itu kan akan datang dari pikiran awalnya. Makanya kita belajar untuk menyehatkan pikiran kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga badan hati selalu di dalam kebaikan. Baik, coba kita lihat setelah putaran ke-6 ini adalah yang terakhir, putaran ke-7. Nah, di putaran terakhir ini, putaran yang ke-7 ini adalah klimaknya, puncaknya, ya, kuncinya. Kita minta di-off-kan Allah hati. Allah jaga hati kita. Jaga dari apa? Jaga dari penyakit-penyakit hasad, penyakit hati, dengki, hasad, sombong, dan lain-lain.
kalau di spiritual matter itu di zona minus, itu minta supaya Allah tutup itu dari sifat riya, ujub, bangga diri, marah, dengki, dendam, dongkol, iri hati, serakah, cinta dunia, ya kan? Resah, gelisah, galau, putus asa, dan lain sebagainya. Ada 8 tuh. 8 di minus itu. Kita minta supaya Allah jaga. Nah, setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini menjadi hati yang selamat. Menjadi hati yang selalu berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan release, forget, dan forgive. Kita lepaskan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah maafkan semua orang. Maafkan semua salah mereka, ya Allah. Maka aku minta kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau nanti di akhirat memaafkan kesalahanku. Karena Engkau telah berjanji, sebanyak apapun dosa hamba-Mu ini, akan tetapi ketika datang kepadamu tanpa berbuat serikat, menserikatkan Engkau dengan sesuatu, maka ampunanmu itu memenuhi langit dan bumi. Kita paham tuh? Nah, menjaga hati kita ke zona positif. Kita selalu belajar, kemudian kita selalu bekerja sama, pengambilan diri, kemudian kita ikhlas membantu orang lain, menyebarkan ilmu ini. Walaupun hanya yang kita bisa, ya ini sedikit. Silahkan. Thalabul ilmu itu wajib. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun hanya satu ayat. Akan tetapi harus hati-hati. Jangan sampai kita menyelisih sunnah Rasulullah SAW sehingga kita terkena ancamannya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Setelah putaran ini, nah ini spiritual matter. Harus kita jaga betul-betul nih spiritual matter kita supaya kita menjadi insan yang selalu ditolong tadi kan, selalu ajaib ditolong oleh Allah, menjadi orang yang beruntung. Ketika 7 putaran itu dalam filosofi tawaf itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan selalu istiqomah dalam membuka perisai rezeki kita. Ketika kita Allah uji misalkan jalanan, melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita palingkan pandangan kita, astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah, ampuni saya, Allah saya siap belajar. Ketika mulut ini mulai, kita sebenarnya tidak mau menggibah, menghujat orang lain, tapi ketika ada teman kita yang ngajak, kita tidak sengaja gitu terpancing, maka kita segera istighfar, ya astagfirullahaladzim, ini salah, saya harus disiplin kata, kita ingatkan dan kita jangan larut. Coba dilihat slide selanjutnya. Nah, ini dia. Balik back lagi, Pak. Back yang itu dia. Di surat Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barang siapa yang datang kepada Allah, yaitu di hari ketika harta kita yang kita kumpulkan pergi pagi, pulang malam, ya, pergi malam sampai pagi, ya, kita buat apa? Buat anak dan istri katanya. Akan tetapi hari itu nanti tidak akan berguna itu semua, kecuali illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, bersih, hati yang selamat dari kesirikan, hati yang selamat dari kedengkian kepada orang lain, ya, hati yang selamat dari mengatai orang lain. Makanya teruslah kita belajar. Mudah-mudahan harta kita yang kita cari dari pagi sampai malam, ibarat orang bilang tangan buat kaki, kaki buat tangan, buat siapa sih itu sebenarnya?
Ya buat anak, kita berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang mendoakan kita. Buat istri kita, mudah-mudahan istri kita membersamai kita di dalam dunia ini dengan kebaikan, kita diridhoi dan meridhoinya. Siapa yang akan kembali menuju kepada Allah, apa suaminya dulu atau istrinya dulu, mudah-mudahan semua sama-sama ridho, sehingga nanti di akhirat bisa bertemu kembali menjadi satu keluarga di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat slide selanjutnya. Apa sih yang menjadi motivasi kita? Nah, ini. Jadilah orang yang baik yang selalu istiqomah. Kalau Bapak Ibu mudah-mudahan yang sudah pernah umroh atau haji dan yang belum, saya doakan mudah-mudahan segera. Ketika kita setelah dari sholat itu, kemudian kita mau keluar, setelah dari Raudhah kan ada makam Nabi Muhammad SAW, kemudian makam Abu Bakar, makam Umar. Nah, maka contoh itu beliau-beliau itu. Kalau Nabi SAW udah pasti. Tapi yang satu adalah menjadi orang yang baik, yang istiqomah. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Atau menjadi orang yang luar biasa yang di sebelahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang yang pernah berbuat salah, tetapi yang menjadi orang yang selalu bertaubat. Nah, ini yang kita gaungkan teman-teman di CTMR ini kan, orang-orang yang pendosa yang selalu berbuat taubat, ya, selalu ingin membersihkan dirinya dengan cara membahagiakan dan memuliakan orang lain. Pertamanya menyadari kesalahan dulu, istighfar, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan ilmu ini untuk orang lain supaya sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya review kembali. Yang pertama, tujuan kita menjadi orang yang beruntung, orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi orang yang beruntung dengan cara apa supaya istiqomah? Satu, mata. Jaga mata ini. Kemudian telinga. Jaga telinga ini dari hal-hal yang tidak baik, yang salah. Kemudian jaga mulut, disiplin kata. Kemudian tangan kita, minta kepada Allah supaya minta benar-benar menjadi orang yang baik. Tangan ini tangan yang berguna. Karena nanti ini tangan akan berbicara. Kemudian kaki ini supaya tetap sehat, jangan ke maksiat. Kemudian badan dalam organ tubuh ini minta disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang Allah uji dengan penyakit, ada yang jantung, ada yang liver, ada yang lambung dan lain sebagainya, ada yang pankreas. Kemudian kita minta terakhir hati kita, hati ini, hati yang selalu qanaah, yang bersih, yang selalu bermunajat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita terapkan dalam hidup kehidupan kita, dan kita selalu saling mengingatkan, watawasobil haq, watawasobil sabr. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini dapat kita praktekkan. Ya. Ketika semua sudah kita praktekkan, maka doa kita insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu. Next time kita akan coba bicarakan lagi. Satu, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa memberikan sedekahnya terbaiknya, ada yang memberikan senjatanya. Kalau kita yang jauh ini apa? Kita berikan doa. Bagaimana caranya doa ini menjadi rudal buat saudara-saudara kita di Palestina dalam menyerang kaum Zionis Yahudi ini? Tetap di sini, nanti kita akan bicarakan di next time. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada yang baik yang bisa dipraktekkan itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang khilaf itu dari saya pribadi. Dan ini adalah aman dari guru saya sudah sampaikan, mengalirkan ini, mudah-mudahan banyak orang yang terbantu dengan ilmu ini. Kalau tidak sepaham, silakan nggak usah dipakai, tapi kalau bermanfaat silakan dipakai dan disebarkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Medan waktunya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Sukardi. Terima kasih atas sharing ilmunya, ini keren banget. Ada 7 putaran yang harus kita lakukan biar bisa membuka perisai rezeki. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom chat atau langsung open mic, ya langsung bertanya kepada Pak Sukardi. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, izinkan saya mau share salah satu video agenda Magnet Rezeki yang akan berlangsung pada tanggal 19 November 2023, yaitu International Mega Training di Ancol insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, pastikan Bapak Ibu hadir di acara internasional Mega Training Magnet Rezeki. Nanti insya Allah akan dihadiri oleh 3.000 peserta. Pastikan Anda adalah salah satunya yang hadir di antara 3.000 peserta tersebut. Nanti juga akan ada grup band Wali dan ada juga konser amal Palestina bersama grup band Wali. Nah, kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama akan menghimpun dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi tiket sampai dengan 19 November untuk yang Tribun alhamdulillah sudah sold out dan tinggal di reguler. Reguler ada di 699.000. Ada juga VIP masih tersedia di harga 1.099.000 dan ada juga VVIP di harga 2.199.000 rupiah. Pastikan Bapak Ibu semuanya hadir, ajak keluarga, ajak sahabatnya, ajak temannya untuk hadir di International Mega Training Magnet Rezeki. Ini dalam rangka memperingati Milad Magnet Rezeki yang ke-8. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan kalau mau ada yang bertanya, masih ada waktu. Kita bisa manfaatkan kalau
ada yang masih nyangkut di hati atau di pikirannya, boleh bisa langsung ditanyakan kepada Pak Sukardi mengenai membuka perisai rezeki. Oke, sepertinya belum ada, masih malu-malu ini. Nanti yang ini masih bisa ditulis di kolom chat atau bisa open mic sambil kita bisa berkenalan. Muhammad Fadil, Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya yang sangat dahsyat. Izin live. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sudah ikut hadir di acara KOMR, Kajian Online Magnet Rezeki yang ke-8. Pak Sukardi, insya Allah nanti hadir ya di IMT. Insya Allah, siap. Sudah dapat barcode, Hmm. Pak. Oh, Alhamdulillah sudah dapat barcode. Keren banget ini. Kira Sama istri. pergi. Sama istri Oh, sama tetangga. Alhamdulillah ajak anak istri. Siap, keren. Jadi nanti acaranya dari jam 8 pagi sampai jam berapa ya? Jam 10 malam insya Allah. Malam. Sampai jam 10 malam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana. Kita kopdar bersama 3.000 pengamal ilmu magnet rezeki. Oh, acaranya bakalan keren. Akan ada juga parade keajaiban. Nah, ada juga ini ada Bu Ciwis Hadianto. Sangat bermanfaat. Terima kasih ilmunya. Semoga bisa istiqomah izin live. Oh ya, siap. Nggak apa-apa Ibu. Batam hadir. Oh, Ibu Mintarsi keren. Batam Oh, hadir di MT. Baru dapat 2 orang pengikut karena tiket pesawatnya nggak murah. Keren Ibu. Oh, udah beli tiket IMT terus beli tiket pesawat juga keren. Nah, kita yang ada di Sikapura nih yang ada di Bekasi, yang ada di Karawang, di Purwakarta, jangan kalah. Kita juga harus hadir. Yang nggak dekat aja dari Batam harus naik pesawat, insya Allah akan hadir nih Bu Mintarsih, keren-keren. Semoga. Tolabul ilmi, Pak. Oh iya benar tuh Labil. Oh iya benar, keren. Oh Cikarang Bu Neti juga hadir. Alhamdulillah Ibu. Semoga nanti kita bisa silaturahmi di sana, kita sholat bareng gitu ya, Garputala bareng, dan kita bersenang-senang bersama di IMT. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan dimudahkan dan kita diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya untuk sama-sama hadir di acara internasional mega training Magnet Rezeki yang ke-8. Baik, sepertinya eh, tidak ada yang mau bertanya, Pak Sukardi. Kita tutup saja KOMR yang ke-30 pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Sukardi, kesimpulan pada malam hari ini dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Medan dan sahabat-sahabat surgaku semuanya. Eh, Closing statement hari ini tadi saya sebenarnya sudah sampaikan tadi nih. Jadilah orang yang baik yang istiqomah atau orang yang pernah berbuat salah tapi selalu bertobat. Satu. Kedua, ketika kita mulai beramal karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Itu aja. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan semua sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan ilmunya karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan. Nah, kalau nggak dipraktekkan, kalau nggak diamalkan, akan nggak jadi apa-apa tuh ilmunya. Oke. Mm-mm. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara KOMR yang ke-30. Ada
Bu Dede, Bu Mintarsih dari Batam, Bunda Ipa, Bu Eka Diana, Bu Eva, Bu Ika Puspita Dewi, Bu Ita, Bu Leli, Bu Luluk, Bu Mimin, Bu Neti, Bu Primi, Pak Wibisono, Bu Siti Mariam, Subang Jawara, Pak Suryana, Teh Ai di Sumedang, Teh Tiara, Tiara Nur, ada juga Ibu Tiara, ada juga Yulina, ada Yulmaini Gani, dan Pak Zaid Abdul Aziz. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar. Semoga Allah memuliakan dan membahagiakan Bapak Ibu semuanya. Eh, Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa berikan senyuman terbaik untuk orang-orang terdekat yang ada di sebelah Anda. Terima kasih, saya Mirdan Hardiansah, pamit undur diri pada KWMR yang ke-30 pada malam hari ini, hari Senin 6 November 2023. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang warahmatullahi Mirdan, Pak Sukardi, Sama-sama, ilmu-ilmunya. Ibu. Aduh. Pamitan ilmunya Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Waalaikumsalam. Pak Mirdan, hatur nuhun Pak Sami-sami. Sukardi. Mana? Semoga patepang deui di minggu payun. Amin, insya Allah. Amin. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين الملك الحق
واستر لكل العيون واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد Error tadi.